kabarnya nih? Oke, aku harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas materi yang sering digunakan untuk menganalisis data perusahaan. Apakah teman-teman ada yang tahu kira-kira apa ya? Oke, jadi kita akan membahas materi tentang regresi linear berganda. Apa sih regresi linear berganda itu? Jadi, regresi linear berganda adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Bedanya dengan regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel bebas saja. Oke teman-teman, jadi ini tuh sangat berkaitan dalam dunia bisnis. Karena kenapa? Kita bisa menganalisis harga penjualan, promosi, kualitas produk terhadap penjualan, dan perusahaan dapat mengetahui pengaruh dalam pengambilan keputusan. Selain di dunia bisnis, regresi ini juga bisa dipakai untuk memprediksi dunia pendidikan dalam konteks seperti nilai mahasiswa itu dipengaruhi oleh faktor tertentu atau tidak. Dan itu juga bisa loh teman-teman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu masih bingung kayak dalam regresi linear berganda itu kayak gimana sih, teman-teman jangan khawatir, karena di sini kita nggak cuman akan menjelaskan pengertiannya aja kok, tapi kita akan menjelaskan seperti tentang konsep dasar, tentang gambaran cara membacanya, dan persamaan regresinya. Oke teman-teman, yuk langsung saja simak videonya. Selanjutnya, tadi kan teman-teman udah tahu nih sedikit mengenai apa itu regresi. Yuk simak selengkapnya mengenai regresi linear berganda. Pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat dengan dua variabel bebas. Variabel terikat biasanya dilambangkan dengan Y, sedangkan variabel bebas dilambangkan dengan X. Analisis ini termasuk ke dalam analisis multivarian karena melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Jenis regresi. Berdasarkan jumlah variabel bebasnya, regresi dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel bebas, sedangkan regresi linear berganda memiliki dua atau lebih variabel bebas. Fungsi dan kegunaan regresi. Regresi linear berganda memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, regresi linear berganda juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, regresi linear berganda mampu memodelkan hubungan yang lebih kompleks. Karena dalam regresi ini, satu variabel terikat bisa dipengaruhi oleh karena satu variabel bebas secara bersamaan. Kelebihan yang kedua, regresi linear berganda dapat menguji pengaruh variabel secara simultan maupun parsial. Pengujian secara simultan dilakukan dengan uji F, sedangkan pengujian parsial dilakukan dengan uji T. Selain itu, regresi linear berganda juga membantu dalam pengambilan keputusan karena hasilnya juga berbasis data. Namun, regresi linear berganda juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya kekurangannya adalah adanya kemungkinan terjadi multikolinearitas, yaitu hubungan yang kuat antar variabel bebas. Jika multikolinearitas terjadi, maka koefisien regresi menjadi kurang stabil dan sulit diinterpretasikan. Kekurangan lainnya adalah nilai standar error bisa menjadi kurang stabil dan sulit diinterpretasikan. Kekurangan lainnya juga adalah nilai standar error bisa menjadi kekurangan besar jika variabel bebas saling berkorelasi tinggi. Selain itu, regresi linear berganda juga dibutuhkan data yang memenuhi beberapa asumsi agar hasilnya akurat. Persamaan regresi. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, selanjutnya kita akan membahas persamaan regresi linear berganda. Persamaan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B 1X
1 ditambah B, 2X, 2. Selanjutnya itu ada studi kasus, tapi sebelum ke studi kasusnya aku bakal nyampein tahap-tahapannya dulu yang mungkin sebelumnya itu lupa untuk dijelaskan ya. Yang pertama itu ada tentukan tujuan penelitian, kedua itu tentukan variabel penelitian, 3 tentukan pola hubungan dari data, 4 membuat model regresi dan estimasi model regresi, 5 melakukan uji parsial pada variabel X uji T, 6 melakukan uji mode 1 keseluruhan uji F, 7 menghitung koefisien determinasi. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Langkah pertama adalah mendefinisikan variabel penelitian pada jendela variabel view yang meliputi variabel independen yaitu belajar X1, motivasi X2, dan kehadiran X3, serta variabel dependen yaitu nilai Y. Di sini kita masukkan dulu variabel-variabelnya. Measure ini kita ubah ke scale semua. Kenapa diatur ke scale? Karena data bersifat numerik atau angka untuk keperluan perhitungan statistik. Setelah itu, variabel ditentukan, data numerik dimasukkan ke dalam jendela data view sesuai dengan kolom masing-masing variabel yang telah dibuat. Agar tidak susah untuk memasukkan angka-angkanya, itu kita menggunakan Excel. Nah, seperti ini. Kita copy dulu. Setelah itu kita paste di sini. Nah, ini udah. Jangan sampai angka-angkanya itu ketukar ya, harus dipastiin harus sama. Selanjutnya kita ke file, lalu save as. Di sini kita bisa save sesuai nama yang kita mau. Langkah selanjutnya adalah mengakses alat analisis dengan mengklik menu Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Menu ini dipilih karena tujuan analisis adalah untuk melihat hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Dalam kotak dialog linear regression, pindahkan variabel Y ke kotak dependen, serta variabel X1, X2, dan X3 ke kotak independen dengan metode Enter. Pengaturan ini berfungsi untuk menentukan variabel mana yang dipengaruhi Y dan variabel mana yang menjadi pemberi pengaruh X dalam model. Selanjutnya, klik statistik. Lalu centang seperti yang saya centang. Pilihan ini sangat penting untuk uji asumsi klasik, di mana kolinearity diagnostik digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas atau hubungan antara variabel X, dan Durbin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi. Kalau sudah, klik continue. Selanjutnya klik plots. Lalu masukkan SRESID ke kolom Y dan ZPRED ke kolom X, serta centang histogram dan normal probability plot. Pengaturan ini
berfungsi untuk melakukan uji heteroskedastisitas atau melalui sebaran titik dan uji normalitas secara visual guna memastikan data terdistribusi normal. Jika sudah, klik continue. Lalu klik save. Centang pilihan seperti yang saya centang. Hal ini dipilih agar SPSS membuat kolom baru berisi nilai sisa atau residual yang nantinya dapat digunakan untuk pengujian asumsi klasik lebih lanjut secara lebih akurat. Kalau sudah, klik continue. Lalu option, di sini nggak ada yang dirubah. Setelah semua pengaturan selesai, klik continue dan OK untuk memproses data dan mengeluarkan hasil output. Oke, selanjutnya kita akan membahas hasil output yang diperoleh. Jadi sebelumnya kan kalian sudah tahu tuh langkah-langkah gimana sih cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Selanjutnya kita akan membaca hasil yang diperolehnya. Yang pertama, kita langsung scroll ke bawah, yaitu kita akan melihat scatter plot. Di sini scatter plotnya ya variabel dependent itu variabel dependennya adalah nilai, sedangkan variabel independennya adalah jam belajar, motivasi belajar, dan kehadiran. Di sini, sumbu Y itu regression standardized predicted value, dan sumbu Y itu regression standardized residual. Kalau dilihat ya, titik-titiknya ini menyebar secara acak, bukan yang membentuk tertentu atau pola tertentu seperti misal mengumpul di satu sisi, corong, ataupun cupas. Jadi, artinya apa sih? Artinya, model ini nggak kena heteroskedastisitas. Jadi, asumsi regresinya aman dan bisa lanjut ke analisis berikutnya. Selanjutnya, kita beralih ke tabel model summary. Di sini, di tabel model summary ditampilkan ada R square, adjusted R square, standard error of estimate, dan Darwin-Watson. Di sini kita lihat hasil R itu 0,992. Artinya apa sih? Artinya ini tuh menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan nilai itu sangat kuat. Selanjutnya kita lihat R square. R square di sini 0,984 yang berarti 98,4%. Variasi nilai bisa dijelasin oleh jam belajar, motivasi belajar, dan kehadiran. Sisanya itu 1,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, adjusted R square di sini memperoleh 0,982 yang artinya nunjukin model tetap konsisten walaupun variabelnya lebih dari satu. Selanjutnya di sini Darwin-Watson. Darwin-Watson bernilai 2,045. Karena mendekati angka 2 berarti nggak ada autokorelasi. Kesimpulan yang kita dapat dari tabel model summary adalah model regresi ini kuat dan layak dipakai. Ingat di tahap kuat ya teman-teman, berarti selanjutnya kita beralih ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA di sini kita bisa melihat hasil F atau uji F yang kita perlukan ya di tahap-tahapan yang tadi yang sudah dijelaskan. Di sini hasil uji F-nya yaitu 540,418 dengan nilai sig-nya 0,001. Acuannya di sini tuh sig-nya berapa sih? Acuannya adalah 0,05. Artinya apa nih? Karena kan 0,001 tuh kurang dari 0,05 kan? Jadi artinya secara bersama-sama jam belajar, motivasi belajar, dan kehadiran berpengaruh signifikan terhadap nilai. Jadi model regresinya itu bisa dianggap valid secara simultan. Selanjutnya kita beralih ke tabel coefficients. Di tabel coefficient ini kita melihat hasil uji T-nya.
Dan juga bisa melihat unstandard B-nya, ada beta, seperti itu. Gimana cara membacanya? Kita lihat nih, nilai SIG-nya di jam belajar ya, yang X1. Nilai SIG-nya itu diperoleh 0,023 dengan acuannya 0,05, yang artinya kurang dari ini berarti jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai. Koefisiennya positif. Jadi makin lama jam belajar, nilai makin naik. Saja kita pindah ke motivasi, yaitu X2. Diperoleh nilai SIG-nya 0,001. Ini juga kurang dari 0,05. Artinya motivasi belajar juga berpengaruh signifikan. Bahkan ya, kalau dilihat di nilai beta ini, motivasi itu mendapat nilai tertinggi 0,572. Artinya apa? Yaitu variabel ini paling dominan pengaruhnya ke nilai. Selanjutnya kehadiran. Kehadiran nilai SIG diperoleh 0,94. Wah, ini beda nih. Kenapa bisa dianggap beda? Karena dia nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya, kehadiran tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai secara parsial. Jadi, walaupun hadir itu penting, di model ini kehadiran belum tentu langsung ngaruh ke nilai. Nah, di sini kita sudah membaca beberapa tabel-tabel yang dihasilkan. Berdasarkan tabel koefisien, kita bisa memperoleh persamaannya loh. Gimana nih? Di bagian mana ya? Yaitu di bagian understated B. Ini akan membentuk persamaannya. Oke, jadi kan tadi kita sudah membaca beberapa tabel yang dihasilkan. Lanjut kita nyusun persamaannya. Persamaannya di sini berarti Y sama dengan 17,502 ditambah B1-nya itu jam belajar, yaitu 1,141, ditambah lagi B2-nya itu motivasi, yaitu 3,738, dan yang terakhir kehadiran dengan nilai 0,264 ditambah E. Jadi teman-teman, tadi kan kita sudah baca tuh, ada satu variabel yang nilainya itu tidak signifikan alias paling tinggi dan berbeda dari dua variabel lainnya. Kita bisa loh mengeliminasi variabel tersebut. Karena apa bisa dieliminasi? Karena dia variabelnya tidak signifikan, yaitu di variabel kehadiran yang ini. Kita bisa eliminasi. Jadi dihasilkan Y sama dengan 17,502 ditambah 1,141 itu jam belajar ditambah 3,738 itu motivasi dan terakhir error. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menghasilkan persamaan regresinya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi gimana nih teman-teman mengenai pembahasan regresi linear kita? Dari awal kita membahas apa itu regresi, sampai ke tahap studi kasus mengenai persamaan 3 variabel terhadap nilai mahasiswa. Dan tentunya tidak lupa juga teman-teman, di tahap akhir kita menganalisis menggunakan SPSS untuk mengetahui persamaan regresinya. Dengan diperolehnya persamaan dari studi kasus linear berganda, artinya kita sudah mencapai tahap akhir. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan dan menyimak video kita, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dari awal hingga akhir. Sekian, cukup dan sampai jumpa teman-teman.